Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita, tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 25a. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Tema, hiduplah sebagai hamba Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita ditanya apakah kita mau menjadi seorang hamba atau budak, jawabnya pasti tidak. Apalagi setelah kita tahu arti dari kata hamba atau budak dalam bahasa Yunani, doulos, dalam bahasa Inggris slave atau servant, dapat dimengerti sebagai orang yang sudah dibeli untuk hidup dan bekerja bagi tuannya. Hidupnya dinilai sama seperti binatang, sehingga sangat bergantung pada belas kasihan tuannya. Jika ia taat dan bekerja dengan baik, maka tuannya akan menyayanginya. Tetapi jika ia malas dan pemberontak, maka tuannya akan begitu mudah menjualnya atau membunuhnya tanpa melanggar hukum. Itulah yang terjadi di zaman Perjanjian Baru sampai dengan awal abad ke-19. Bahkan di beberapa negara masih terjadi human trafficking terhadap anak-anak untuk dipekerjakan sebagai budak dan terhadap perempuan untuk menjadi pekerja seks komersial. Biasanya penyebab utamanya adalah kemiskinan dan kebodohan, sehingga mereka begitu mudah tertipu. Mereka tidak bisa membebaskan diri atau melarikan diri. Mereka dipaksa untuk memberi keuntungan bagi tuannya sampai akhir hidupnya. Demikianlah di era digital ini, gereja-gereja termasuk HKBP bersama dengan pemerintah bergerak dan berjuang untuk melawan para pelaku human trafficking di berbagai daerah. Namun demikian, dalam konteks nas renungan kita ini, Paulus mengajar dan mengajak Timotius untuk tetap hidup secara konsisten sebagai hamba Tuhan. Bahkan bukan hanya Paulus dan Timotius, semua orang yang percaya bahwa dirinya telah ditebus oleh darah Kristus dan dibebaskan dari kuasa dosa, sekaligus akan mengakui statusnya sebagai hamba Tuhan. Hidupnya dinilai sangat berharga di mata Tuhan dan layak dikasihi. Karena itulah, meskipun statusnya tetap sebagai hamba Tuhan, namun setiap orang yang percaya kepada Kristus yang telah bangkit akan selalu hidup sebagai orang merdeka untuk melakukan kehendak Tuhan. Sayangnya, di antara hamba-hamba Tuhan itu selalu saja ada hamba Tuhan yang lupa akan statusnya dan memaksakan dirinya untuk menjadi tuan atas hidup dan pelayanannya. Dalam nas renungan kita ini, Paulus menasihati Timotius untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang mau mengalah daripada terjadi pertengkaran hanya karena soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Dalam bahasa Yunani, makomai bukan hanya berarti pertengkaran, tetapi juga perkelahian dan pertempuran yang berakibat kerusakan dan kehancuran. Pertengkaran seperti itu tidak layak dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Sebaliknya, seorang hamba Tuhan justru lebih mengutamakan keramahan, pengajaran, kesabaran, dan kelemah lembutan. Jadi bukan sekedar mengalah untuk menang seperti kata orang, tetapi justru lebih daripada itu. Seorang hamba Tuhan harus berani mengorbankan pikiran dan perasaannya dengan lebih mendahulukan kehendak Tuhan yang masih memberikan kesempatan kepada orang yang suka melawan untuk bertobat. Ya, tidaklah mudah untuk lebih mendahulukan kehendak Tuhan daripada egoisme atau gengsi yang ada pada diri kita. Apalagi bagi kita yang telah berpengalaman, berpendidikan tinggi dan kaya raya. Dengan keberhasilan yang kita miliki itu, apakah mungkin kita masih mau mengalah kepada orang yang suka melawan atau memperdebatkan soal-soal yang dicari-cari? Apakah kita masih begitu mudah terpancing untuk memperdebatkan keyakinan kita tentang kebangkitan Kristus dengan orang-orang yang berbeda keyakinan? Apakah kita juga masih mau bertengkar dengan sesama kita hanya karena kebiasaan gereja kita yang berbeda? Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita semua telah ditebus oleh darah Kristus dari kuasa dosa dan maut. Benar, Kristus sudah bangkit. Kita pun telah menjadi saksi hidup yang percaya atas kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Karena itulah kita tidak perlu memperdebatkan keyakinan kita itu dengan orang yang berbeda keyakinan. Apalagi kita tahu bahwa tujuan mereka hanya mencobai atau memancing pertengkaran. Akhirnya,
Marilah kita hidup sebagai hamba Tuhan yang lebih mengutamakan kehendak Tuhan daripada keinginan diri sendiri. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang rahmani dan rahimi, sungguh kami bersyukur dan bersuka cita atas kebangkitan Kristus yang mengalahkan dosa dan maut. Kami tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi hamba Tuhan yang hidup untuk mengutamakan kehendak Tuhan daripada keinginan diri kami sendiri. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.